Nah, ini materinya udah ganti, Bu. Udah masuk ke yang chapter kedua, written expression. Ini untuk slide-nya udah kelihatan, Bu? Oke. Belum. Belum. Ya, ini materi yang chapter kedua di bagian apa namanya? Grammar. Kemarin Mm-mm. kan kemarin kan structure. Nah, ini yang Mm-mm. written expression. Belum kelihatan, Bu, ini. Belum, Mas. Belum ya? Apa Ya ada apa ya? masih ada ini logo Horizon Center English Education. Kopi saya. Written itu sesi sesinya sama grammar ya atau masuk sesi ketiga ya aku kok udah. Ini sesi grammar, Bu. Kan kalau untuk yang sesi kedua kan sesi structure and written. Kalau yang structure itu yang melengkapi kalimat yang materi kemarin. Nah, kalau yang ini yang materi untuk menentukan yang salah, Bu, yang bergaris bawah itu. Ini kalau untuk saya slide kayaknya nggak kelihatan, tapi kalau nggak saya slide kayak gini kelihatan nggak, Bu? Udah kelihatan apa belum? Ya, sudah. Udah nggak ya? Tapi enggak hilang lagi. Nah, ini Hmm, Bu. Ini udah ada sudah. participant can now see your application. Nah, nanti kalau saya slideshow ini apakah ini? Hmm, Ya, jadi topik kita sudah uh, ini pindah, Bu. Kita masuk ke soal written expression. Cuma kita masih di strategi yang awal-awal yaitu skill 11 sampai dengan nanti skill 13. Dan untuk skill 11 sampai 13 itu hanya membahas subject verb agreement atau mencocokkan subjek dan verb. Jadi di sini kita hanya belajar bagaimana cara mencocokkan subjek dan verb sesuai dengan tata bahasa, kayak misalkan subjeknya tunggal, nanti misal kata kerjanya pakai to be, itu menggunakan to be yang mana yang cocok. Kalau subjeknya tunggal menggunakan verb satu, nanti verb satu atau yang verb satu SIS. Jadi hanya seperti itu. Nah, untuk oke. yang pertama kita akan mengetahui gambaran umum pembelajaran kita. Yang pertama ya kita mengetahui apa itu soal written expression, strategi umumnya dan juga belajar untuk skillnya nanti. Nah, jadi soal written expression itu adalah soal yang menguji pemahaman kita akan penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi memang untuk soalnya itu adalah kalimat yang sudah lengkap. Nah, kita akan diuji di sini apakah kalimat yang tertulis tersebut itu sudah benar atau belum. Nah, untuk mengetahui apakah bagian kata di dalam kalimat itu sudah benar, maka kita perlu mengidentifikasi kata yang bergaris bawah. Jadi yang bergaris bawah itu adalah yang diminta untuk diidentifikasi. Nah, untuk hal-hal yang perlu diketahui dalam soal written expression yaitu soal ini nanti dimulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 40. Jadi totalnya ada 25. Nah, kalau digabung dengan soal structure itu 15 berarti 40. Karena soal yang sesi kedua yaitu soal grammar itu ada 40 soal. Tugasnya itu menentukan kata atau frase yang tidak tepat penggunaannya di dalam kalimat. Jadi nanti bisa bisa kata, bisa juga frase yang bergaris bawah. Nah, untuk yang awal pertama, strateginya adalah kita bisa memulai dari soal yang termudah. Biasanya soal termudah itu di awal-awal soal seperti nomor 16 sampai nomor 20. Selain itu juga untuk yang soal sulit itu biasanya terletak di soal-soal akhir yaitu soal 36 sampai 40. Nah, untuk target
sebetulnya dari 25 soal ini ya usahakan bisa di atas 25 atau minimal 15. Maksudnya di atas 15 lah atau minimal 15. Karena nanti kan digabung dengan yang soal struktur itu. Nah, itu untuk uh, informasi umum seputar struktur written expression. Nah, ini saya sudah ganti slide, Bu. Sudah terlihat slide-nya. Dereng, masih slide pertama. Sekarang. Example number Nah, one. iya. Jadi untuk contoh soal written itu seperti ini, Bu. Kalimatnya lengkap, nanti ada kata yang di garis bawah. Enggak pas. Iya. Nah, Oh. ini kalau A ini cuma kata karena cuma satu. Kalau yang B ini adalah frase karena ada dua kata. Nah, jadi nanti diminta untuk menentukan mana kata atau frase yang tidak tepat. Untuk strategi yang pertama adalah pahami jenis-jenis kata. Jadi karena yang diuji adalah sebuah kata, maka kita juga perlu mengetahui jenis-jenis kata seperti yang kita pelajari pas waktu awal itu. Terus fungsinya, ciri-ciri kata ini awalannya, akhirannya, dan juga penempatannya apakah benar di dalam kalimat tersebut. Yang kedua adalah ketahui cara merangkai kalimat. Ini yang jadi subjek mana, verbnya mana, identifikasi kata atau frase yang bergaris bawah. Apakah fungsi dari kata atau frase tersebut sudah benar. Jadi nanti kalau misalkan ibunya bisa langsung menganalisa bergaris bawah, boleh langsung ditentukan. Tapi kalau misalkan belum bisa ya identifikasi per fungsinya yang jadi subjek misalkan ini, yang jadi verb ini. Nah, tinggal dilihat nih subjek harus benda, kalau belakangnya ini sifat misalkan gitu. Nah, terus berikutnya adalah cek atau identifikasi kata sebelum atau sesudah yang bergaris bawah. Biasanya kata sebelumnya ini ada hubungannya, atau setelahnya juga ada hubungannya. Nah, tapi yang paling penting adalah kita bisa menentukan, Bu, mana yang jadi subjek, mana yang jadi verb itu dulu. Jadi nanti kan kita bisa mengetahui mana bagian yang tidak tepat. Terus cek kesesuaian subjek dan verb. Nah, di subjek dan verbnya ini kira-kira sudah tepat atau belum. Itu. Karena yang paling penting di dalam kalimat itu kan verbnya. Maka kita perlu memperhatikan verbnya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah kelompokan kata atau frasa sesuai fungsinya di dalam kalimat. Jadi kita harus bisa mengelompokkan ini. Yang jadi subjek, ini cuma keterangan, ini adalah verbnya, ini adalah objeknya. Biasa seperti itu. Nah, ini adalah strategi umum atau tips umum untuk mengerjakan soal written expression. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan, Bu. Sementara tidak, tapi nanti materinya di-share ya. Iya, Bu, nanti saya share. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke skill yang Direkam, Mas. 11. Nggih, Bu. Nggih, Pak, ini Selamat direkam, Pak. datang ini. Selamat datang buat Selamat yang datang, lain, Pak. Mas Abi. Selamat datang. Ini sudah ganti slide-nya, Bu Siti dan Pak Yudi. Sudah. Sudah, nggih. Nah, jadi untuk skill yang pertama itu adalah skill 11 di bagian written expression adalah subject dan verb agreement. Subject dan verb agreement itu apa? Subject dan verb agreement itu adalah mencocokkan subjek dengan verbnya. Jadi di sini kita hanya diminta untuk mencocokkan apakah subjek dan verbnya itu sudah cocok. Nah, perlu untuk diketahui bahwasanya sebuah subjek itu harus menggunakan kata benda, dan kata benda itu bisa berupa benda itu sendiri, bisa berupa orang, bisa berupa hewan, nama-nama tempat, itu. Nah, untuk non ini nanti juga bisa
terbagi menjadi dua. Kalau misalkan kita melihat dari sisi jumlahnya, ada kata benda yang tunggal. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya singular. Nah, ini contohnya a book. Dan biasanya kalau kata benda yang jumlahnya satu, itu ada awalan penanda tunggal seperti a atau an. Bisa juga dengan angka, misalkan one. Dan kata benda tunggal itu akhirannya nggak ada S-nya, jadi seperti ini. Terus yang kedua adalah kata benda jamak atau dalam bahasa Inggris namanya plural, dan ciri-ciri kata benda itu jamak biasanya berakhiran S. Kadang juga ada penandanya misalkan angka two. Tetapi ada juga kata benda yang tidak berakhiran S, cuma itu adalah jamak. Nah, ini adalah kata benda yang perubahan tunggal ke jamaknya tidak teratur kayak people. Terus lagi kaki itu kan bahasa Inggrisnya foot, itu satu. Tapi kalau jamak itu feet. Kalau anak itu child, kalau banyak itu children. Children. Nah, Kalau people itu mesti jamak ya, Mas. iya, people itu pasti jamak. Kalau yang tunggalnya people apa berarti? Itu person. Oh, baru tahu aku ya. Iya, person. Tak kira anggar people itu satu, nek jamak ditambahi S. Iya, Ya itu. ternyata ya. Ah, ah. Person ya. Kalau person Oke, tunggal. mesti tunggal. Kalau Iya, misalnya person tambahi S itu keliru ya, Mas. keliru karena cara perubahannya memang ini sudah dari sananya adalah tidak teratur itu, Bu. Kayak misalkan Itu verb, masuk golongan yang tidak teratur iya, ya. kayak misalkan Irregular verb. kata kerja kedua dari pergi kan when itu Ibu ya. Nah, Oh, and otomatis gone. nggak mungkin kita bisa Luar kan di menjadikan sini kan. go it kan gitu. Oh iya, oh, itu masuk yang irregular tadi. Iya, irregular termasuknya. Pak Yudi mungkin ada pertanyaan Pak Yudi. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan materi dulu pas waktu kuliah itu. Ini Pak Atau Yudi perdana ya, Mas Afif? Pak Yudi ini aslinya nggak Atau udah lain? perdana sih. Aslinya sih udah berapa kali? 3 kali ini Bu. Kemarin sih Oh, sendiri, sore kadang pagi. Cuma hari ini saya pas waktu nggak bisa ini. Tadi jam 4 kan harusnya jam 4. oke. Tapi Nggih. sinyalnya Pak Yudi itu ini Bu, apa? Nggak Iya. stabil. Kadang Kadang kita pakai kabur-kabur nggak jelas. kabur-kabur. Oh, itu mesti suruh naik ke atas pohon itu, Mas Aja saya. Iya. ngomong wit trambil. Kadang pakai Google Meet itu Bu. Cuma kalau pakai Google Meet Oh, saya nggak bisa ngerekam karena kalau Google Meet yang bisa direkam kan yang itu yang berbayar itu yang kok. berbayar. Iya, Hmm, hmm. nggak ada Oke, menu apa namanya, menu rekodnya rekornya. yang untuk yang basic itu. Heeh. Harus sabar. Sinyalnya maju. Oke, oke. Nggih, nggih, Pak. Monggo. Ya, ini jadi materi masih mendasar ini Pak untuk yang di bagian kedua yaitu di bagian written expression. Jadi ini masih mengenal dulu Pak untuk yang grammar bagian kedua. Kalau Bapaknya memang belum belum masuk ke strategi sih. Kemarin terakhir baru selesai untuk materi pengantar. Nah, untuk Ya, verb, belajar mengikuti. nggih, Bu. Ini untuk mengikuti dulu. Baik, untuk yang verb itu nanti ada verb satu. Nah, ini contohnya go, dan juga ada verb satu yang SIS. Nah, ini hanya untuk contoh saja bahwasanya kalau nanti mencocokkan ya seperti ini. Jadi kalau misalkan kata kerjanya verb satu itu subjek yang digunakan harus bagaimana? Apakah yang tunggal, apakah yang jamak? Jadi seperti itu. Kalau verb satu S ya nanti subjeknya yang bagaimana? Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat bagan ini. Ini adalah bagan untuk mencocokkan subjek dengan verb. Nah, sudah ganti ya Bu ya? Sudah. Oke.
Jadi untuk mencocokkan di sini kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah subjeknya. Di sini subjeknya yang jumlahnya tunggal atau yang jamak. Dan juga kata kerja yang digunakan. Karena kata kerja nanti kan nggak selalu menggunakan verb satu. Nah, ketika nanti untuk verbnya itu menggunakan to be, jadi istilah to be ini adalah istilah untuk mempermudah kita apa itu, menghafal is, am, are, was, were. Jadi itu adalah istilah untuk menghafal kata kerja bantu jenis is, am, are, was, were. Jadi disingkat to be. Nah, ketika kata kerjanya menggunakan to be, subjeknya itu tunggal, tunggal yang orang pertama yaitu I, nanti boleh menggunakan dua to be yaitu am ataupun was. Jadi nggak mungkin jadi were atau are. Jadi pasangannya harus cocok. Kalau subjeknya itu orang kedua, ini you, dan orang ketiga jamak, atau katakanlah subjeknya jamak biar enak. Nah, nanti kata kerja yang ada R-nya ini, are, were. Jadi kalau to be-nya ada R-nya, berarti subjeknya harus jamak. Terus kalau untuk pelakunya orang tunggal jumlahnya satu, nanti to be-nya kalau nggak pakai is, ya pakai was. Nah, nanti ingat-ingat aja, kalau to be-nya ada S-nya, maka subjeknya tunggal. Kalau ada R-nya, subjeknya jamak. Nih. R tunggal, S jamak. Nah. Terus selanjutnya kalau menggunakan verb 1. Nah, kalau menggunakan verb 1 atau verb 1S itu selalu berbanding terbalik. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, verb 1 biasa. Kalau subjeknya he, she, it, verb 1-nya yang dikasih S. Atau kalau ingin mempermudah, ketika subjeknya itu tidak ada S-nya, maka verb 1-nya ada. Kalau subjeknya nggak ada S-nya, berarti verb 1-nya ada. Selalu berbanding terbalik. Terus kalau nanti kata kerjanya pakai have atau has, kalau yang I, you, we, they, jamak itu pakainya have. Kalau yang tunggal nanti pakainya has. Pokoknya kalau yang tunggal biasanya ada S-nya. S, S, S. Itu. Tunggal S. Itu. Oke, ini adalah cara untuk mengingat dan mencocokkan subjek dengan verbnya. Jadi kita harus bisa memilih-milih juga, bisa menganalisa ini verb yang digunakan jenis yang mana. Nah, ini biasanya untuk soal-soal subject verb itu di nomor-nomor awal kayak nomor 16 sampai dengan nomor 60. Jadi untuk menganalisanya ya fokus ke verbnya dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Oke, terus selanjutnya kita masuk contoh. Di sini ada John in the class is are happy. Nah, dalam mencocokkan subjek verb itu biasanya ada rintangan. Nah, rintangannya itu adalah sebuah kata keterangan yang diletakkan di antara subjek dan verb. Jadi hati-hati. Jadi sebuah subjek itu bukan berarti kata yang tepat sebelumnya. Bukan berarti itu. Tapi sebuah subjek itu adalah kata benda yang berada sebelumnya. Nah, kalau ini memang the class, ini kata benda, cuma sebelumnya ada preposisinya. Jadi ini nggak bisa menjadi sebuah subjek, karena subjek harus kata benda berdiri sendiri. Nah, di sini John yang berdiri sendiri. Nah, ini John kan tunggal. Kalau tunggal tadi yang ada S-nya. Berarti ini jawabannya apa, Bu? John in the class is. Nah, ini the boy with Agus. Jadi with Agus ini bukan berarti pelakunya dua. Subjeknya dua. Iya. Karena with ini bukanlah sebuah penghubung, melainkan sebuah preposition atau kata depan. Dan kata depan hanya digunakan sebagai kata keterangan nantinya. Jadi ini jawabannya yang mana, Bu? Ini was. Was. Oke. Okay. The cats, jawabannya, Bu? Jamak. Ya. Iya. Ini salah ini. Kok sama ya? Ini katakanlah ini yang depan it's, yang bawah it. Yang satunya it. It's. Berarti it nggak boleh double S ya? Ini kan
salah nulis saya, Bu. Jadi di sini Oh, harusnya it's, yang satu biasa. It. Bab 1 S, bab 1 biasa. um, satu S sama tanpa S ya. Iya, Tanpa S, Mas. Biar iya nggak pilek. tanpa S. Nah, biar nggak pilek. Iya, jadi di sini subjeknya karena ada S-nya, cats, jamak, maka verb Hmm. satunya yang biasa. It, tapi ini saya salah nulis. Oke, yang terakhir Bu, my friend at the office My has a book. friend has. Karena dia Has. satu ya. Iya, betul sekali. Nah, terus untuk catatannya adalah hati-hati dengan prepositional phrase. Mana itu prepositional phrase ini? Nah, Oh, prepositional phrase itu adalah kata keterangan menggunakan preposisi. Jadi nama lainnya prepositional phrase. Nah, guys. itu. Bisa mengecoh nanti dia jamak atau tunggal. Iya, biasanya kadang malah yang dikira subjeknya yang ini. Seringnya kayak gitu. Kadang malah dijadikan Iya, bareng kayak gini. jadi Nah, dua boynya iya. in the class this one. Nah, ini sama aja kayak gitu tadi, Bu. Nah, ya kalau kalau misalkan kita hanya fokus di sini, ini kan bisa saja jawabannya benar ini R, Karena dia ya kan? doorsnya nggak cuma satu gitu ya. Iya, kalau misal kita hanya fokus di sini. Padahal yang Iya, menjadi subjek kan bukan the tadi doors, kuncinya tapi itu ya. kuncinya. Ini kan hanya sebuah keterangan tempat aja. Itu Oke, harus hati-hati harus dengan hati-hati. jebakannya. Iya, sering sekali kalau misalkan subjek dan verb ini dipisahkan oleh sebuah keterangan biar kita bingung cari verbnya, cari subjeknya. Hmm. Gitu. Kalau yang kedua ini the case-nya kan banyak ya. Banyak. Harusnya jam. Pilak. Iya. Itu S-nya jadi Mestinya S. R ya. Mestinya R. Itu. Nah, ini kan Mm-mm. sepele ya, hanya mencocokkan subjek verb, tapi kalau di soal kadang kita ini apa namanya? Nggak inget gitu karena itu biasanya kita lebih mengidentifikasi hal-hal yang nggak begitu Yang penting rumit kayak dulu. misalkan iya yang rumit. Rumit. Nah, itu. Apalagi kalau lihat ketikannya terus berjalan, Mas, ambiar nih. Iya. Nah, ini nanti ada latihan yang bergaris bawah juga, tapi ini kita lagi mau latihan nanti yang apa namanya? Yang subjek verb. Cuma ini latihannya nanti aja, kita masuk ke yang skill kedua Oke. karena masih sama ini, mencocokkan subjek verb juga. Nah, untuk yang skill berikutnya itu adalah skill 12, itu masih sama topiknya yaitu mencocokkan subjek dan verb. Tapi di sini untuk subjeknya nanti kita akan berkenalan dengan sebuah ungkapan yang baru yaitu expression of quantity. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan apa itu expression of quantity. Jadi expression of quantity ini adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan kuantitas. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini adalah expression of quantity. Jadi ini hafalan, Bu, nama Mas Pak Yudi. Mm-mm. Jadi ketika subjeknya nanti menggunakan salah satu dari expression of quantity, apa saja, ini salah satu paket. All of, paketan kayak gitu. Most of, some of. Kalau all of itu artinya semua dari, sebagian besar dari, beberapa dari, separuh dari, bagian dari. Nah, ketika nanti Oh, itu subjeknya semua. menggunakan ini, ya, Most iya, itu sebagian besar, some sebagian kecil ya. some itu Some beberapa, berapa? How? iya, half itu Separuh? separuh, part ya Part sebagian. Bagian. bagian. Iya. Ya kalau untuk artinya sih aslinya nggak begitu, malah kalau Mungkin kita banget ya. mengartikan nanti terkoneksinya malah all itu kan banyak ini, sam beberapa banyak ini gitu. Pusing Iya, malah nanti kita mengartikan ya. berpikiran banyak. Nah, jadi kalau untuk expression of quantity ini yang menjadi subjek itu nanti adalah kata setelah of-nya. Ini yang Oh, nanti yang the of. kita
itu lihat, bukan depannya, bukan artinya. Tetapi kita harus hafal dulu ini. Jadi kalau misalkan subjeknya pakai awalan ini, maka subjeknya adalah setelah of-nya. Jadi setelah of-nya nanti bisa tunggal, bisa jamak. Itu. Kalau tunggal jadi tunggal, kalau jamak jadi jamak. Gitu. Terus nanti cocokkan dengan yang metode tadi menggunakan bagan itu. Nah, ini lihat, kita perhatikan di sini. Untuk subjeknya menggunakan awalan expression of quantity yang jenis most of. Maka yang menjadi subjek ya setelah of-nya yaitu the meal. Karena meal ini adalah tunggal, maka subjeknya juga to be-nya harus tunggal yaitu yang was. Gitu. Kalau contoh yang kedua masih sama menggunakan most of, tapi bedanya setelah of ini kata bendanya jamak karena ada s-nya. Maka to be-nya pun nanti harus yang jenis jamak yaitu were. Jadi kalau ada r-nya itu tadi jamak. Kalau s tunggal. Nih. Yang lainnya adalah most of the food. Food ini adalah sebuah benda yang tidak bisa kita hitung, maka benda tersebut tidak bisa kita hitung dan tidak ada angka 2, 3, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya kalau benda tidak bisa dihitung itu selalu tunggal. Selain itu juga di sini nggak ada S-nya, maka kita menggunakan to be tunggal yaitu was. Ini berlaku tidak hanya untuk most of, tapi juga berlaku untuk yang expression of quantity yang lain. Tinggal nanti kita hafalan untuk jenisnya yang mana. Uncountable noun misalnya water, Water, iya, sugar. Itu pasti dianggapnya itu singular ya. Singular. Oh. Selain itu kan kalau misal kita nggak tahu juga akhirannya kan nggak ada S-nya, berarti kan tunggal gitu. Yeah. Nah, itu udah selesai untuk expression of quantity. Jadi kalau yang skill tadi sebelumnya itu biasa saja, subjek verb biasa. Nah, kalau ini agak sedikit hafalan. Oke. Nah, ini udah selesai. Mungkin silahkan ada pertanyaan dari yang skill 1 dan juga skill 2. Pak Yudi, monggo. Mengingat kembali. Mengingat kembali Pak Iya. Yudi yang sama-sama nggak mengenyam SMA ya. Ya, Pak Yudi kan sangat menyukai bahasa Inggris dulu. Ini kita mengingat memori tahu belajar bahasa Inggris ya. Ya iyalah, terakhir SMP bukan ya. Iya. Lah, background pembelajar sejati. Sabar ya Mas Afif mengajari emak-emak model saya ini. Insya Allah. Tapi Pak Yudi udah bisa ini kemarin bikin kalimat verbal, bikin kalimat nominal. Gitu. Kan kemarin baru itu ya Pak ya. Kan sukanya ngarang. Kan sukanya ngarang. Hobinya ngarang Pak Afif. Ini hari ini dinas pagi Dilala selalu tepat gitu. Dinas pagi. Okay. Iya, kebetulan Pak Yudi jawabannya ngarang tapi betul terus, Bu. Ya itu sakti apa? Ilmunya itu sudah tidak bisa diukur itu. Kirologinya udah matang. Saya kan masih ilmunya kebablasan. Kebatinannya sudah dalam itu, Pak. Sembarangan. Yo kadang-kadang ya yo aduh kira-kira saya cocoknya yang inilah menjelaskan itu susah. Tapi ya nggak benar juga sih, nggak boleh main feeling. Tapi ya kalau kepepet saya tuh kan ya mainnya feeling lah. Kira-kira gimana sih luwes. Enggak sih feeling sih.
memang strategi juga Bu nanti kalau misal udah tinggal 2 gitu. Nah, ini yang mana udah Strategi kepepet. strategi kepepet. Nah, Tapi beliau Mas Afif, beliau itu nggih, tukang saya contekin itu dulu. nggih. Iya. Nggak pelit ya Pak ya. Wah, luar biasa itu. Luar biasa baiknya. Sampai jawaban saya diminta terus dikerjain sama beliau. Dikerjakan ya Bu ya. Monggo dilanjut. Oke, oke Pak. Baik, ini untuk latihannya kita belajar fokus saja di sini karena kan skillnya hanya mencocokkan subjek dan verb. Berarti kita cari saja subjeknya mana, verbnya mana, tunggal jamaknya gimana. Tadi kan kata kerjanya bisa pakai to be bisa, verb satu bisa, pakai have atau has juga bisa. Nah, di sini saya contohkan. Nah, kalau sebuah subjek biasanya di awal, tapi nggak mesti. Nah, di sini kebetulan di awal semua. Di sini ada the climbers, karena ada S-nya berarti subjeknya lebih dari satu jamak. Nah, kita ke belakang. Nah, ini ada need. Nah, ini bukan to be sudah jelas, bukan have juga sudah jelas. Jadi ini pasti verb nomor satu. Nah, jadi kalau nomor satu, verb satu kan ada 2 tadi, verb satu yang biasa sama yang ada S-nya. Nah, kita perhatikan di sini, karena subjeknya ada S-nya, maka verb satunya yang biasa aja. Jadi nggak boleh double-double S. Jadi ini jawabannya adalah correct. Dan hati-hati juga di sini ada apa namanya, kata keterangan ini 2 di sini. Nah, ini cuma pengecoh aja. Ini on, ini off, ini sebuah preposisi atau keterangan. Jadi anggap nggak ada. Itu. Terus yang nomor 2 kok incorrect ya. Di sini ada the interrogation, nggak ada S-nya, sudah jelas ini satu tunggal. Nah, kita ke belakang cari verb. Nah, ini ada have. Tadi kalau untuk yang S itu kan tunggal ya. Nah, the interrogation harusnya bukan have, tapi harusnya pakainya yang ada S-nya yaitu has. Nah, jadi seperti itu. Kalau kata kerjanya ada S-nya itu berarti di sini tunggal. Nah, nah ini ada koma 2 di sini hanya sebagai pengecoh aja biar kita bingung cari verbnya yang mana. Jadi kalau ada kata yang diapit oleh tanda koma 2 itu hanya penjelas saja, anggap nggak ada. Itu. Oke, silakan bisa ini Bu, ini itunya kayaknya hilang mungkin. Nah, Iya, mau coba kabur Pak juga Yudi? beliau. Iya, mungkin ini. Silakan Pak Yudi, mungkin nomor 3. Maintenance in the apartment next to mine is giving a party this evening. Nah, fokus sama subjek verbnya aja Pak, cocokkan. Subjeknya mana Pak? Subjeknya the tenants. Oke, subjeknya itu tunggal apa jamak? Jamak. Oke, jamak ya Pak ya. Nah, sekarang ke belakang Pak, cari kata kerja Pak. Kelihatan nih kata kerjanya ini. Kata kerjanya giving. Iya, sebelumnya Is ada apa Bu? giving. Is giving. Nah, kan Is. kata iya, kata Iya. kerjanya kan pakai to be nih Pak. Is kan ada am, ada Iya. are. Ini kira-kira cocok nggak Pak? Incorrect. Incorrect, harusnya Karena isnya harusnya jamak. diganti jamak. Harusnya apa Pak kalau is mau diganti? Bos. Pakainya adalah Bos. yang was. Kalau was kan ada S itu belakangnya WAS. Nah, kalau S itu tunggal, Pak. Yang pakai R, Pak, kalau jamak Oh iya. tubinya. Pakainya apa, Pak? R. R. R R. boleh, R. were juga boleh. Word. Iya. Iya. Nah, jadi kalau ada S-nya nggak boleh. Nah, ini kan S. Nah, Iya. itu R, R. Nah, oke, yang nomor 4, Bu Siti, silahkan. Korek, Mas. Orek ya, Bu. Nah, ini kan yang diapit tanda koma 2 hanya penjelas sebelumnya lah. Jadi anggap nggak ada. Nah, presiden nggak ada S-nya, berarti yang ini ada S-nya. Itu. Tuh. Terus yang nomor 5, Pak. Silakan, Pak. Lihat belakang, cari kata kerjanya itu. Subjeknya depan, Pak.
Correct. Correct. Iya, ini the buildings pakainya Buildings are ya are. Pak ya. Oke. Terus yang nomor 6 Bu Siti, cari subjeknya dulu. Subjeknya the board of Oke. directors. Kata kerjanya Have. have. Berarti the board nggak ada Benar. S-nya. Harusnya Have. harusnya Harusnya has. hmm, kalau kalau ini aku rada bingung. Directors itu jamak ya. Iya ini betul kalau direktor jamak, tapi kan The ini pengecoh board-nya ya. the The board-nya. board-nya ya satu. Iya, satu. Satu. Berarti has. Berarti has. Iya, karena the board-nya nggak ada S-nya, berarti verb satunya yang ada S-nya yaitu has. Nah, itu. Nah, ini pengecoh ini kayak tadi Iya ya. of director, kan ada of-nya ini, Bu. Keterangan ini. Oh. Iya. Oke, terus The board. selanjutnya yang nomor 7, Pak Yudi, silahkan. Nomor 7, depan sendiri, Pak. Subjeknya, Manufaktur. oke. Hmm. Tunggal ya, Pak ya. Nggak ada S-nya ini. Iya. Ke belakang. Nah, Have. cocok nggak Pak kira-kira, Pak? Correct. Korek. Iya, harusnya manufaktur karena nggak ada S-nya, berarti verb satunya yang ada S-nya, Pak. Berarti pakainya yang has. Sama kayak Itu. yang Yang tadi. ada Sama kayak S-nya. yang ada S-nya, iya. Oh, In- have itu yang jamak ini ya. iya, yang have itu untuk yang jamak. Intinya berbanding terbalik lah. Pokoknya misalkan di sini nggak ada S-nya, maka verbnya ada S-nya. Kita setuju. Yang ada to be ini S juga, S, has, kayak gitu. Verb satu S. Nah, Cuman harus jeli cari subjeknya ya. betul. Jeli Nah, itu untuk tadi nyari dikacau subjek. lagi. Manufacturers of the items. Coba Hmm, kalau of the item, nggak pakai S. iya. Nanti malah benar Itu itu yang ya. dikacau. Iya. Items. Oke, terus selanjutnya Pak ini ya, Pak Putra silakan Pak. Ini lagi belajar mencocokkan subjek dan verb, Pak. Subjeknya tunggal, nanti verbnya bisa to be. Kalau to be-nya berarti pakai is atau was. Kalau misalkan pakai verb satu, berarti pakai verb satu yang ada S-nya. Kalau pakai have atau has, pilih yang pakai has. Itu, Pak. Nah, silakan Pak Putra mungkin mau coba, Pak. Nomor 8, correct atau incorrect. Mungkin cari subjeknya dulu, Pak, karena ini hanya nyocokin subjek dan verb aja belajarnya. Subjeknya mana, Pak Putra? Ya, maaf ini baru gabung Mas. Oh, enggak apa-apa, Pak. Development apa ya? Betul sekali. Tunggal ya, Pak ya. Nah, sekarang ke belakang, Pak, kata kerjanya. Kayaknya udah bener Mas. Benar ya. Has ini tunggal pakai S berarti karena verb, subjeknya enggak ada S-nya berarti pakai yang. Oke, terus selanjutnya Bu Siti nomor 9. The schedule department time. Itu tunggal ya. Tunggal, betul. Benar. Tunggal is going to be up to date ya. Nah, Update. Is atau was? kalau is sama was kan sama-sama tunggal Is itu, Bu. boleh lah. Is boleh. Boleh, iya. Is Berarti aja ya. iya, boleh is. Heeh. Iya, di sini subjeknya the schedule depart time. Ini adalah kata keterangan saja sampai dengan building. Maka ini ada diapit tanda koma juga hanya penjelas sebelumnya aja. Nah, ini kata kerjanya pakai R. Kalau R kan tadi harus jamak ya. Nah, ini tunggal berarti nggak cocok. Harusnya is boleh atau was juga boleh. Terus yang selanjutnya, Pak Yudi silakan dari depan, Ya. Pak. Subjeknya, Pak. Any house.
Ini Berarti kalau surat jamak ya, jamak belakang Pak. Nah, have to be. have Berarti itu correct. correct, iya. Karena ada S-nya berarti verb satunya nggak ada S-nya. Nah, itu untuk yang skill subject dan verb hanya nyocokin saja. Ini juga sama. Nah, tinggal yang latihan ini. Nah, nanti baru yang bergaris bawah. Sekarang Pak Putra, silakan Pak Putra. Jadi untuk yang skill selanjutnya ini, kalau subjeknya menggunakan expression of quantity seperti ini Pak, ada all of, most of, dan lain sebagainya itu sudah sepaket, maka yang menjadi subjek adalah kata setelah of-nya. Jadi nanti kata setelah of-nya itu tunggal atau jamak, maka kita cocokkan nanti dengan verb-nya. Nah ini contohnya, eh, the witness saw that. Nah di sini kalimatnya ada dua karena ada penghubung. Ini kalimat pertama nggak ada masalah. Nah kalimat yang kedua itu subjeknya menggunakan awalan most of. Maka yang dilihat adalah setelah of-nya the fire. Nah ini nggak ada S-nya berarti tunggal. Maka kata kerja to be-nya ya juga bisa pakai is bisa, was juga bisa. Berarti ini correct. Nah, kalau yang kedua ini sum of, ini sudah jelas expression of quantity. Maka setelahnya kita lihat di sini the animals jamak. Nah kok to be-nya was, berarti nggak cocok, harusnya ini S harusnya pakai yang R, were atau are. Oke. Nah ini mau mati jadi nanti bisa masuk lagi. Silakan Pak Putra, mungkin nomor 3 correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Harusnya Iya, Arab. harusnya are karena di Are. sini iya betul Pak. A lot of students ini harusnya are. Oke, terus Bu Siti nomor 4. Half of the food itu yang tunggal. Oke. That we kalau enggak Kalau ada kalimat subjeknya dua, the food. kalau subjeknya the food. Kalau ada kalimat dua, yang kalimat dua itu kita anggap nggak ada dulu, Bu. Nah, ini That kan that, ini kan kalimat kedua ini.